Suamiku pewaris utama. Bab 73. Ternyata diperalat. Saat ingin membayar harga makanan dan minuman itu, Burgon memberikan kode kepada anak buahnya, untuk menyergap kedua pedagang itu, dan memasukkannya ke dalam mobil, yang terparkir tidak jauh dari tempat mereka makan tadi. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menangkapku, dan mengikatku seperti ini? Tanya salah seorang dari pedagang tersebut keheranan. Diam atau mati? Jawab Burgon tegas. Apakah kau mengenal gelang ini? Bagaimana gelang itu ada pada tuan? Tanya pedagang keliling itu gugup. Nanti saja aku jawab. Atau setelah anak buahku menguliti tubuhmu. Jawab Burgon sekenanya saja. Tunggu. Kemarin temanku dirampok di sekitaran sini, sampai mendapat banyak luka. Jangan-jangan kalian pelakunya? Tanya penjual soto itu mengarang cerita, dan malah menuduh kelompok Burgon yang melakukannya. Keluh penjual soto itu kuat. Akibat perkataannya itu, bogem mentah mendarat di perut pedagang tersebut. Hingga membuat tubuhnya membungkuk ke arah Burgon. Saat posisinya seperti itu, sebuah tendangan melayang ke arah dagunya, dan membuat wajahnya seketika terangkat ke atas, lalu jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri lagi. Temannya yang melihat kejadian itu menjadi ketakutan, dia tidak tahu apakah penyamaran mereka telah diketahui atau belum. Oleh karena itu, dia lebih memilih diam, daripada harus kena pukul seperti itu. Jika kau banyak mulut, maka nasibmu akan sama seperti dia. Ancam anak buah Burgon dengan wajah serius. Baik, saya akan diam saja. Jawabnya gugup. Cepat angkat dan masukkan ke dalam mobil. Bawa mereka ke markas kita. Perintah Burgon tegas. Siap bos. Jawab sebagian mereka secara serempak, kemudian mengangkat tubuh pedagang itu ke dalam mobil. Sementara yang satunya lagi tanpa diperintah dua kali, langsung masuk ke dalam mobil juga. Dua gerobak dagangan tersebut, ditinggal begitu saja di pinggir jalan, tapi tidak ada orang yang mengganggunya. 1 jam kemudian, baru terjadi keanehan, dua gerobak yang tadinya terparkir itu, sekarang sudah raib entah kemana. Markas Pusat Intelijen, Kota P Provinsi SS. Dua orang pedagang yang beberapa jam lalu disergap oleh kelompok Burgon, saat ini telah berada di markas pusat mereka. Kedua pedagang tersebut, dimasukkan ke dalam ruang interogasi, untuk diambil keterangannya. Simbol yang ada di gelang ini, mengindikasikan kepada nama seseorang, yang tentunya sangat kalian kenal. Aku hanya bicara 1 kali. Jawaban salah, 1 jari akan hilang. 2 kali salah 1 lagi yang akan terputus, dan begitu seterusnya. Jadi jawablah dengan jujur. Siapa orang yang berinisial M itu? Tanya Burgon dengan intimidasi yang sangat mengerikan. Penjual soto yang ditanya tersebut tidak mau menjawab. Dia lebih memilih bungkam, daripada harus mengkhianati tuannya sendiri. Dia lebih memilih untuk kehilangan jari-jarinya, daripada harus menjawab pertanyaan dari Burgon tersebut. Dia melakukan itu karena belum pernah merasakan, bagaimana sakitnya, apabila salah satu anggota tubuh terlepas dari badan. 1 kesempatan lagi. Siapa orang yang berinisial M itu? Tanya Burgon mencoba mengintimidasi penjual soto tersebut. Bukan menjawab atau memperdulikan pertanyaan dari Burgon tadi, tapi malah mengalihkan pandangannya ke tempat lain, dan tidak menganggap Burgon itu ada. Sikapnya yang keras kepala tersebut, membuat anak buah Burgon marah, kemudian dengan gerakan cepat, memotong salah satu jari penjual soto tersebut, tanpa ragu-ragu lagi, dan crash. Ark. Teriak orang tersebut kesakitan, sambil memegang jari kelingkingnya yang sudah terputus, kemudian crash. Ark.
Sialan. Iblis. Sialan. Ucapnya dengan segala macam sumpah serapahnya sambil berteriak kuat-kuat. Masih belum mau membuka mulut juga. Aku ingin lihat. Seberapa setianya kau pada tuanmu itu. Ucap Burgon mengintimidasi. Gawat. Jika tiba giliranku ditanya, dan tetap berkeras seperti si Mamat itu. Alamat aku akan diperlakukan sama sepertinya. Batin Roni ketakutan, ketika melihat dan menyaksikan, bagaimana orang-orang tersebut, menyiksa temannya saat diinterogasi. Potong kedua telinganya, karena tidak mendengar pertanyaanku. Perintah Burgon tegas dan tidak main-main lagi. Crash. Crash. Aark. Teriak Mamat, nama pedagang soto itu sekuat-kuatnya. Bunuh saja aku. Sampai mati pun aku tidak akan membuka mulut. Kalian semua iblis. Matilah kalian. Seketika suara si Mamat itu terhenti, karena di leher dan mulutnya, tertancap belati putih sepanjang 25 cm, dan saat itu juga dia mati. Sekarang giliranmu. Kalau kau tidak mau bekerja sama, maka nasibmu akan seperti dia. Ucap Burgon mengintimidasi. Baik. Baik. Aku akan menjawab dengan jujur. Gelang itu memang tanda anggota kelompok kami. Sedangkan inisial M itu mengarah kepada Tuan Besar kami. Tuan Besar. Jadi kau bekerja atas perintah Tuan Besarmu itu. Lalu siapa dia? Tanya Burgon dengan ekspresi terkejut. Dia adalah Tuan Aark. Kenapa? Aark. Aku tidak suka jawaban menggantung seperti itu. Bentak Burgon marah. Siapa M itu? Jawab. Teriak Burgon dengan suara kuat, sambil mengangkat belatinya ke atas, dan seolah-olah ingin menusukkannya ke mulut orang tersebut. Melviano. Jawab Roni ketakutan. Apa? Apakah kau sedang tidak membohongiku? Tanya Burgon terkejut. Tidak Tuan. Itu memang inisial dari Tuan Besar kami. Jawab Roni apa adanya, sambil menahan sakit, akibat kedua pahanya ditusuk dengan belati tajam oleh Burgon. Ternyata orang lama. Saingan bisnis yang sangat membenci Tuan Birawa. Aku harus segera melaporkannya kepada Tuan Besar dan ini tidak bisa dibiarkan. Gumam Burgon lirih. Omar. Lakukan tugasmu. Perintah Burgon tegas. Tunggu. Aku akan berterus terang. Sebenarnya Tuan Besar kami tidak salah, dia hanya dimanfaatkan oleh seorang wanita, yang saat ini menjadi simpanan Tuan Besar kami. Teriak Roni mencoba bernegosiasi dengan Burgon. Simpanan. Ucap Burgon keheranan. Ya. Wanita itulah yang telah mempengaruhi Tuan Besar kami, untuk melakukan ini semua, walau pada awalnya dia tidak mau. Jawab Roni berterus terang. Apa yang sedang direncanakan oleh tuanmu juga wanitanya tersebut? Tanya Burgon mencoba menggali keterangan dari si Roni itu. Berdasarkan apa yang saya dengar, wanita tersebut ingin membunuh orang yang bernama Hendy, tapi saya tidak tahu siapa Hendy itu sebenarnya. Ucap Roni jujur. Berani sekali dia. Memang siapa perempuan itu? Tanya Burgon marah. Jadira. Perempuan yang paling kami benci. Jawab Roni apa adanya. Bos. Ucap Omar dengan ekspresi terkejut. Ya aku tahu itu. Wanita tersebut adalah orang yang selama ini dilindungi oleh Tuan Besar kita. Jawab Burgon ragu-ragu. Lalu apa yang harus kita lakukan bos? Tanya Omar kembali. Aku akan melaporkannya kepada Tuan Besar, agar tindakan kita nanti tidak disalahkan olehnya. Jawab Burgon lemah. Saya sudah berkata jujur pada kalian. Jadi tolong lepaskan saya. Ucap Roni memohon. Apakah Tuan Besarmu tinggal di kota ini? Tanya Burgon sekali lagi. Betul Tuan. Jawab Roni singkat.
Kemudian memandang wajah Burgon, seperti sedang mengharap agar dia dilepaskan, tapi reaksi Burgon biasa-biasa saja, sehingga membuat Roni menjadi tidak sabar. Kemudian dia berkata, "Tuan, tolong bebaskan saya, karena saya sudah berkata jujur pada Tuan." Ucap Roni penuh harap. "Aku akan melepaskanmu, tapi setelah nyawamu tanggal dari badan." Jawab Omar penuh intimidasi. "Apa yang akan kau lakukan padaku? Bukankah aku sudah membantu kalian, dan berkata jujur?" Tanya Roni ketakutan. "Kau memang sudah berkata jujur, tapi keberadaanmu tidak kami butuhkan lagi di sini. Jadi aku membantumu untuk pergi." Jawab Omar sambil menyeringai dingin, lalu, "Aargh! Iblis!" Teriak Roni keras, dan tidak sempat menyelesaikan perkataannya, karena nyawanya sudah terlepas dari badan. "Masukkan tubuh-tubuh yang tidak berguna ini ke dalam karung, dan kirim ke rumah Jadira sekarang." Perintah Burgon tegas. "Baik bos." Respon Omar cepat, kemudian mengajak 7 orang kawan-kawannya itu, untuk mengangkat tubuh Roni dan memasukkannya ke dalam karung. 5 jam, lebih 15 menit kemudian. Tubuh Mamat dan Roni, sudah berada di depan rumah Nenek Elina, dan masih terbungkus dalam 2 karung besar. Saat itu waktu baru menunjukkan pukul 7:53 malam. Tiba-tiba saja datang 7 orang lelaki dengan memakai penutup kepala ke rumah Jadira, dengan membawa 2 karung besar, dan langsung melemparkannya ke arah teras rumah Jadira tersebut. Kedatangan mereka disaksikan oleh Danish dan Nenek Elina, sementara Jadira saat itu pergi entah kemana. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian membuang sampah ke rumahku?" Tanya Nenek Elina marah. "Itu oleh-oleh untuk Jadira, karena dia yang telah memesannya kemarin. Kalian tidak perlu membayar lagi, karena sudah dibayar lunas olehnya." Jawab Omar cuek. "Permisi." Ucap Omar lagi dan bergegas pergi, tanpa menghiraukan keheranan dan kemarahan Nenek Elina tersebut. "Danish, coba kau periksa. Apa isi karung itu? Sepertinya berisi sesuatu yang berat." Perintah Nenek Elina pada anaknya itu. Tanpa menjawab atau mengiyakan, Danish segera mendekati karung-karung tersebut, kemudian membukanya secara tergesa-gesa. Tapi alangkah terkejutnya dia, begitu melihat di dalam karung itu, bukan berisi barang, tetapi berisi jasad yang sudah tidak bernyawa lagi. "Sialan! Manusia biadab mana yang telah melakukan ini?" teriak Danish dengan ekspresi terkejut, sambil mundur beberapa langkah menjauhi kedua karung itu. "Kenapa kau seperti ketakutan, Danish? Apa isi kedua karung tersebut?" Tanya Nenek Elina penasaran. "Mayat. Itu mayat ibu." Jawab Danish gemetar. "Mayat siapa?" Tanya Nenek Elina penasaran. Danish juga tidak tahu ibu. "Mungkin anak buah Jadira." Jawab Danish masih menduga-duga saja. "Apa? Anak buah Jadira, tapi siapa yang melakukannya? Atau jangan-jangan?" Teriak Nenek Elina terputus-putus, mungkin terkejut. "Benar ibu. Danish rasa, perbuatan Jadira telah diketahui oleh musuh-musuhnya itu, dan sekarang mereka datang sekedar memberi peringatan kepada Jadira, agar tidak berani macam-macam kepada Hendy." Respon Danish cepat. "Apa yang kau takutkan itu, sekarang sudah menjadi kenyataan, Danish. Mereka datang membalas perbuatan Jadira, karena dia telah berani membunuh 3 anak buah Hendy. Kalau perkiraanku itu benar, maka kita berada di posisi yang sangat berbahaya sekali. Dan ini benar-benar gawat." Ucap Nenek Elina merasa sangat khawatir sekali. "Jadi apa yang harus kita lakukan, Bu? Apakah kita harus lari?" Tanya Danish seperti kehilangan akal sehat, dan sudah tidak bisa berpikir jernih lagi. "Cepat telepon Jadira. Dan perintahkan agar segera pulang. Sekarang."
Perintah Nenek Elina gugup ketakutan. Baik Bu. Jawab Danish patuh. Tidak menunggu waktu lama, Danish langsung menghubungi anaknya tersebut, meminta agar dia kembali secepatnya, tanpa menyebutkan apa alasan dari ayahnya menyuruh Jadira untuk pulang. Dalam teleponnya itu, Danish hanya mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang penting dan sangat mendesak, yang harus segera diselesaikan oleh Jadira di rumahnya itu. Jadira yang waktu itu sedang bersiap-siap ingin pergi, dengan orang yang selama ini membiayai hidupnya. Terpaksa menuruti perintah ayahnya tersebut. Dengan ditemani oleh Melviano, Jadira pergi menemui ayah dan neneknya itu. Kedatangan mereka bukan hanya berdua, tetapi dikawal oleh 30 orang pengawal berbadan tegap, yang menaiki belasan mobil. Mereka itu adalah para pengawal, yang bertugas untuk menjaga keselamatan Melviano. Begitu sampai di rumahnya, Jadira bergegas menemui Danish dan langsung berkata, "Kenapa ayah menyuruhku pulang? Bukankah aku sudah mengatakan, malam ini aku akan pergi bersama dengan Tuan Melviano?" Ucap Jadira tidak senang, ketika diminta pulang secara tiba-tiba oleh ayahnya tersebut, sambil menoleh ke arah kekasihnya itu, yang berdiri agak jauh darinya. Kalau bukan karena benda itu, ayah tidak akan mungkin menyuruhmu untuk pulang. Sekarang, bukalah kiriman untukmu itu. Jawab Danish kesal. Kiriman? Aku tidak ada memesan apa-apa. Mungkin mereka salah alamat. Respon Jadira keheranan. Tidak mungkin mereka salah alamat, mereka benar-benar mengatakan, bahwa kiriman itu khusus untukmu. Jadi sekarang bukalah. Sanggah Danish ngotot. Mendapat jawaban seperti itu, Jadira dengan tergesa-gesa, menghampiri 2 karung yang masih tergeletak di teras rumahnya itu, kemudian tanpa ragu-ragu lagi membukanya. Sama seperti ayahnya, Jadira juga terkejut, begitu melihat apa isi dalam karung tersebut. 2 langkah dia mundur ke belakang, seakan tidak percaya, dengan apa yang barusan dilihatnya itu. Lututnya gemetar, lidahnya keluh, nyalinya ciut dan hatinya ketakutan, ketika melihat 2 orang yang sangat dipercaya itu, saat ini mati secara mengenaskan. Siapa yang melakukan ini ayah? Tanya Jadira berusaha bersikap tenang, padahal dalam hatinya sangat takut sekali. Orang-orangnya Hendy. Laki-laki yang ingin kau bunuh itu. Jawab Danish apa adanya. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Jadira lagi. Kau lihatlah tanda di tangan mereka. Gelang yang kau pakai itu, juga sama seperti yang mereka pakai. Mungkin karena kebodohan anak buahmu tersebut, pihak Hendy bisa mengenal, siapa pelaku pembunuhan anak buahnya tersebut. Jawab Danish kesal. Kurang ajar. Kenapa aku bisa lupa? Padahal aku sudah meminta kepada si Justin bodoh itu, untuk memberitahukan kepada teman-temannya, agar melepas semua tanda yang mereka pakai. Tapi kenapa pada jasad kedua orang kepercayaanku ini, masih ada gelang tersebut? Batin hati Ivory kebingungan. Atau mungkinkah Justin tidak mendengar perkataanku? Batinnya lagi menerka-nerka. Sekarang apa yang akan kau lakukan, setelah Hendy tahu, bahwa pembunuh orang-orangnya itu adalah kau dan anak buahmu itu? Apakah kau masih ingin bersikeras untuk melawannya? Tanya Danish khawatir. Aku tidak mau tahu ayah. Kepalang basah, harus mandi sekalian. Daripada mati berkalang tanah, maut akan kusongsong jua. Jawab Jadira tetap ngotot, kemudian memberi isyarat kepada Melviano untuk mendekat. Sayang lihatlah. Itu anak buahmu. Ucap Jadira gemetaran. Radit dan kau Murad. Cepat keluarkan isi karung itu, aku ingin melihat siapa yang ada di dalamnya. Perintah Melviano tegas. Baik Tuan Besar. Jawab pengawalnya itu patuh. Tak menunggu waktu lama, isi kedua karung tersebut sudah keluar dari dalamnya.
Seketika bau menyengat merebak di sekitar rumah tersebut, sehingga Melviano dan beberapa anak buahnya itu mundur beberapa langkah untuk menjauhi kedua jasad tersebut. Danish dan ibunya juga mundur. Tapi tidak dengan Jadira, dia dengan tenangnya tetap berdiri di depan kedua jasad tersebut, sambil kedua tangannya mengepal dengan erat. Kau lihatlah perbuatan mereka. Orang kepercayaanku telah mati sia-sia. Jika kematian mereka tidak kubalaskan, maka jangan panggil aku iblis betina. Ucap Jadira dengan wajah memerah. Siapa yang melakukan ini? Tanya Melviano pada ayahnya Jadira. Hendy, cucu kandung dari Mahesa Birawa. Apakah kau puas? Jawab Danish tidak mengenal rasa takut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah mereka pengawal level tinggi, tapi kenapa bisa mati secara mengenaskan seperti ini? Tanya Melviano tidak senang. Kau tanyalah pada Jadira simpananmu itu. Dia tahu semua jawabannya. Jawab Danish seperti menantang Melviano tersebut. Bisa kau jelaskan, bagaimana mereka bisa bernasib seperti ini? Tanya Melviano sedikit marah kepada Jadira. Mereka orang yang kutugaskan untuk memata-matai kelompok Burgon, dengan menyamar sebagai pedagang keliling. Tapi entah bagaimana, mereka bisa ketahuan dan tertangkap. Serta bernasib buruk seperti ini. Jawab Jadira enteng saja. Kenapa kau bertindak tanpa perhitungan, dan kenapa kau memberi mereka gelang-gelang tersebut? Bukankah itu sangat berbahaya sekali, dan benda itu sangat mudah dikenali oleh orang lain? Bantah Melviano marah. Bukankah itu atas saranmu juga, agar aku mudah mengenali siapa-siapa saja orang-orangku? Sanggah Jadira membela diri. Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Dua orang-orangku sudah menjadi korban akibat kebodohanmu itu. Kau hadapilah resikonya itu sendiri. Respon Melviano seperti lepas tangan. Tidak bisa begitu sayang. Aku berbuat seperti ini bukankah atas saranmu juga, karena kau ingin menyingkirkan sainganmu itu? Bantah Jadira tidak mau kalah. Aku memang menginginkan sainganku itu jatuh, tetapi tidak seperti ini caranya. Kau sudah menabuh genderang perang, dengan orang terkuat di bidang bisnis dan pengawalan, beserta belasan ribu pengawal elitnya itu. Respon Melviano geram. Kita belum bisa bersaing dengan kekuatannya. Tapi kau tanpa persetujuanku, telah menyulut api permusuhan pada mereka. Sambung Melviano lagi. Jadi apa yang harus aku lakukan sayang? Tanya Jadira sudah mulai khawatir. Kau pergilah jauh-jauh dari sini, dan selamatkan dirimu juga kedua orang tua itu, jawab Melviano memberi solusi. Aku tidak mau pergi walaupun aku harus mati. Aku akan tetap menghadapinya. Jawab Jadira tegas, dan tidak bisa berpikir jernih. Terserah kau sajalah. Respon Melviano datar, bercampur kesal, kemudian berjalan meninggalkan Jadira dengan kedua jasad tersebut. Sayang. Bagaimana dengan kedua jasad ini? Tidak mungkin aku yang akan mengurusnya. Teriak Jadira kuat. Melviano mendadak berhenti begitu diingatkan tentang kedua jasad tersebut, kemudian memerintahkan kepada beberapa anak buahnya, untuk mengambil jasad itu. Kalian berlima tetap di sini. Awasi gerak-gerik Jadira. Jangan sampai dia bertindak ceroboh lagi. Perintah Melviano pada kelima anak buahnya itu dengan ekspresi marah. Ibu. Lebih baik kita pergi dari sini, daripada ikut menjadi korban keganasan Hendy. Danish takut ibu kenapa-kenapa. Ucap Danish mengkhawatirkan keselamatan ibunya itu, sesaat setelah Melviano memasuki mobilnya. Baiklah ibu setuju. Mari kita berkemas-kemas dulu, dan tinggalkan anak gila ini dengan dendamnya. Jawab Nenek Elina patuh. Kalian tidak boleh pergi. Kalian tetap harus di sini menemaniku. Aku jamin, kalian berdua tidak akan apa-apa.
Ucap Jadira sudah tidak mengenal sopan santun lagi kepada ayah dan neneknya itu. Kalian berdua, cepat bawa kedua orang tua ini masuk ke dalam kamarnya. Jaga jangan sampai melarikan diri. Perintah Jadira kepada kelima pengawal tersebut. Lepaskan aku. Aku bisa jalan sendiri. Bentak Nenek Elina marah pada orang-orang suruhan Jadira itu, ketika ingin menarik tangannya secara paksa. Dengar Jadira. Kau akan menerima balasanmu, karena kau telah menyulut api dendam, yang seharusnya sudah hilang dari hati busukmu itu. Ucap Nenek Elina seperti mengingatkan Jadira cucunya tersebut. Apapun yang kau katakan, aku tidak peduli. Respon Jadira dengan sikap masa bodohnya itu. Sepeninggal Danish juga neneknya itu, Jadira merutuk sendiri dalam hati. Sial. 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 Baru saja aksi dimulai, tapi sudah ketahuan. Ini gara-gara kebodohan dan ketidakpatuhan Justin itu. Jika anak buahnya tidak menjatuhkan gelang, anak buah Hendy tidak akan mungkin bisa menemukan siapa pelaku pembunuhan tersebut. Aku yakin. Ini adalah peringatan pertama, dan tidak lama lagi, pasti mereka akan datang lagi ke sini. Aku harus segera pergi dari sini, dan bergabung dengan Tuan Melviano, untuk meminta perlindungan darinya. Aku tidak peduli dengan ayah juga nenekku itu. Biarlah mereka berdua tinggal di sini. Yang penting aku sudah kabur, dan tidak bisa ditemukan oleh orang-orang yang Hendy lagi. Ucapnya lirih pada diri sendiri, kemudian beralih kepada kelima pengawal, yang sengaja ditinggalkan oleh Melviano, untuk mengawasi Jadira. Cepat urus kedua jasad itu, dan hilangkan jejaknya. Perintahnya pada pengawal-pengawal Melviano tersebut. Aku tidak ingin mati sia-sia. Kita harus menyusul Tuan Besar, untuk meminta perlindungannya. Perintah Jadira kepada kelima anak buah Melviano tersebut, walaupun pada awalnya, disuruh oleh Melviano untuk mengawasi Jadira. Tetapi dengan lihainya, Jadira berhasil mempengaruhi mereka, malah mampu memerintah kelima pengawal itu, untuk menuruti keinginannya. Waktu kejadian, sore hari itu. Saat Burgun menyergap dan menginterogasi anak buah Jadira tersebut, tak lama sesudah itu, dua langsung menghubungi Hendy, melalui sambungan telepon. Salam Tuan Besar. Ucap Burgon dengan suara rendah. Ada apa Burgon? Apakah penyelidikanmu sudah membuahkan hasil? Tanya Hendy ingin tahu. Benar Tuan Besar. Ternyata dalang dibalik semua itu, adalah Jadira. Jawab Burgon ragu-ragu. Jadira. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Tanya Hendy penasaran. Dia tidak bekerja sendiri Tuan Besar, tetapi bekerja sama dengan seorang pengusaha besar di kota P ini. Jawab Burgon berterus terang. Bagaimana caranya? Tanya Hendy secara spontan dalam teleponnya itu. Melalui bujuk rayunya, Jadira berhasil mempengaruhi pengusaha tersebut, untuk membantunya melawan Tuan Besar. Jawab Burgon cepat walau pertanyaan itu bukan ditujukan padanya. Apa? Jadira ingin melawanku? Tanya Hendy tidak habis mengerti. Benar Tuan Besar. Dengan menggunakan para pengawal Melviano tersebut, Jadira telah mampu mengkoordinir puluhan pengawalnya, untuk bekerja di bawah perintahnya. Pada awalnya, terus terang kami kebingungan, untuk mencari benang merah, yang bisa mengarah kepada pelaku penyerangan pada intelijenku itu. Tapi berkat barang bukti yang mereka tinggalkan di tempat kejadian, kami bisa mencari siapa dalang di balik itu semua. Secara kebetulan, kami menangkap dua pedagang keliling, yang sedang menyamar. Mereka berdua adalah anak buah Jadira. Melaluinya lah kami mengetahui, bahwa Jadira adalah pelaku penyerangan tersebut. Jadi apa yang harus kami lakukan Tuan? Lagi-lagi Jadira. Apakah dia tidak sadar-sadar juga, bahwa selama ini, aku memang sengaja membiarkannya, agar dia sadar atas kesalahannya itu.
Tapi semakin lama semakin menjadi-jadi. Tidak hanya bertindak di luar batas, namun juga sudah berani melawanku, bahkan menghabisi 3 intelijen terbaik Birawa Group. Dan ini sudah cukup menguji kesabaranku. Karena dia telah berani membunuh orang-orangku. Maka kau tahu apa harus dilakukan Burgon? Ucap Hendy seperti memberi perintah, untuk berbuat sesuatu. Siap Tuan Besar. Jawab Burgon cukup mengerti. Mengenai Melviano itu. Tanyakan baik-baik padanya. Apakah dia ingin berperang melawanku? Perintah Hendy tegas. Jika memang jawabannya ya, jangan segan-segan lagi untuk memberi pelajaran padanya. Tetapi tunggu 3 hari lagi. Aku akan mengirimkan 250 orang pengawal tingkat tinggi dan tingkat elit, untuk mendampingimu di sini. Ucap Hendy memberi instruksi. Baik Tuan Besar, dan saya siap menunggu perintah. Jawab Burgon tegas. Ada masalah apa-apa? Kenapa wajahmu begitu tegang? Tanya Ivory penuh kelembutan. Hauh. Keluh panjang Hendy seperti menyesali tindakannya selama ini, yang tetap melindungi Jadira dan keluarganya itu. Si Jadira membuat ulah lagi. Dengan terang-terangan menyatakan perang melawanku. Jawab Hendy sambil bersandar di sofa gazebo mewahnya itu. Bukankah dia orang yang selalu dilindungi, bahkan pernah Papa bantu, agar bisa hidup layak? Tapi kenapa malah berbalik melawan Papa? Tanya Ivory keheranan. Itulah yang Papa tidak habis pikir. Setan mana yang telah mempengaruhinya? Padahal selama ini, dia tidak Papa ganggu, hanya sekadar mengawasinya saja, itu pun dari jarak jauh, dan tidak mencampuri urusan pribadinya. Namun masih saja ada yang salah baginya. Jawab Hendy kesal. Papa harus sedikit bersabar. Bisa jadi Jadira melakukan itu, karena ada yang mendukungnya. Ucap Ivory mencoba menenangkan suaminya itu. Sabar bagaimana sayang? Jadira telah menghabisi 3 intelijen terbaik kita. Respon Hendy dengan ekspresi marah. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi Pak? Reaksi Ivory benar-benar kaget. Kalau berhadapan 1 lawan 1, 3 intelijen tersebut tidak akan mudah dikalahkan. Papa yakin mereka berada di bawah tekanan atau ancaman senjata api. Oleh karena itu, dengan mudah mereka bisa dihabisi oleh lawan. Jawab Hendy dengan asumsinya yang mendekati kenyataan. Apakah tidak sebaiknya Papa bekali mereka dengan senjata api, sama seperti pengawal elit itu? Tanya Ivory sambil memberi usul. Itu juga yang sedang Papa pikirkan. Kemungkinan setelah ini setiap pengawal tinggi, akan Papa bekali dengan senjata api, apalagi para intelijen itu, agar dalam melaksanakan tugas. Mereka tidak terbebani oleh ancaman orang yang bersenjata api juga, walau resikonya sangat besar. Jawab Hendy masih ragu-ragu. Lalu bagaimana kelanjutan dengan si Jadira itu Pak? Apakah kelompoknya akan dibiarkan atau ditumpas? Tanya Ivory sekedar menguji suaminya itu. Tetap harus ditumpas. Karena keberadaan mereka bisa mengancam keselamatan orang-orang kita yang masih hidup. Jawab Hendy mantap. Untuk itu, Papa sudah memerintahkan pada orang-orang kita, untuk membantu Burgon dalam menangani permasalahan tersebut. Di bawah komandoku langsung, Papa sudah menugaskan pada Leon dan Burgon, serta belasan komandan elit dan ratusan pengawal elit lainnya. Untuk pergi ke Pulau Es, guna menumpas kelompok Jadira, sekaligus menangkapnya hidup atau mati. Ucapnya penuh semangat. Di samping itu, Papa juga ingin tahu, siapa si Melviano yang Burgon laporkan itu. Kenapa dia bekerja sama dengan Jadira untuk melawanku? Apakah dia terlibat langsung, atau sekedar dimanfaatkan? Itu harus diselidiki dulu, karena Papa dengar dia juga seorang pengusaha besar di kota P. Papa tidak mau menjatuhkan tangan pada orang yang belum tentu bersalah. Oleh karena itu,
Papa memerintahkan pada Burgon untuk menanyakan langsung pada Melviano. Apakah dia berniat untuk melawanku atau tidak? Ucap Hendy panjang lebar. Melviano. Sepertinya Ivo pernah mendengar nama itu, Pal. Kalau tidak salah, dia seorang pengusaha daerah berasal dari kota P. Tapi dulunya pernah menjalin kerja sama dengan Birawa Group, karena saat itu, Ivo diajak untuk mendampingi kakek dalam penandatanganan kerja sama antar dua perusahaan. Tapi karena tidak tercapai kata sepakat, kerja sama yang digadang-gadang bakal meraih untung banyak, akhirnya batal. Sejak saat itu, pengusaha tersebut memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan Birawa Group, lalu berdiri sendiri. Dan pada akhirnya sukses sampai saat ini. Jadi kalau benarlah orang tersebut si Melviano, orang yang pernah Ivo kenal dulu, Papa harus berhati-hati dengannya, karena dia terkenal licik, dan mau menghalalkan segala cara, demi mendapatkan apa yang diinginkannya itu. Ucap Ivory memperingatkan suaminya itu. Jika demikian keadaannya, Papa akan berpesan pada orang-orang kita, untuk tidak terperdaya dengan tipu muslihatnya. Respon Hendy sudah mulai mengerti permasalahannya. Kenapa di saat masalah Tommy belum selesai, muncul lagi masalah baru? Kali ini Jadira pula yang mencoba merongrong kewibawaan kita. Yang lebih menyakitkan bagi Papa. Kenapa harus Jadira? Orang yang seharusnya Papa lindungi, demi untuk menjalankan amanat kakeknya itu. Gumam Hendy lirih. Papa terlalu terobsesi dengan kakek Jadira, yang katanya pernah menolong Papa dulu, hingga membuat Papa terus saja merasa terutang budi pada kakeknya itu. Tapi satu hal yang Papa lupa, bisa jadi kasus penculikan Papa dulu, kemungkinan suatu hal yang disengaja, oleh orang yang pernah menolong Papa dulu. Tapi karena usahanya gagal, di kemudian hari dia berpura-pura menolong Papa lagi, ketika Papa keracunan itu, dan bisa jadi juga, dia dalang di balik itu semua, karena ada maksud tersembunyi di dalamnya. Ucap Ivory dengan prediksinya yang kemungkinan mendekati kenyataan itu. Ngaco saja mama ini. Kakek Wolf itu tulus menolong Papa waktu itu, malah Papa dinikahkan dengan si Jadira cucunya tersebut, walau pada akhirnya harus kandas juga, karena keserakahan keluarganya itu. Hardik halus Hendy pada istrinya tersebut. Untuk membuktikan teori mama itu, perlu pembuktian yang mendalam, dan ditelusuri secara detail, tentang kasus penculikan tersebut. Dan harus ditanyakan langsung pada kakek. Siapa tahu, kemungkinan kakek Wolf itu pernah berhubungan dengan kakek dalam masalah bisnis, atau ada menaruh dendam padanya. Kita kan belum tahu segala kemungkinan itu. Jawab Ivory tetap ngotot. Ya sudahlah. Kalau masalah itu, nanti mama tanyakan langsung pada kakek ya, agar rasa penasaran mama itu bisa terjawab. Oke. Respon Hendy datar-datar saja. Papa nih. Nanti setelah tahu yang sebenarnya, baru menangis karena kesal. Gerutu Ivory kecewa. Maafkan Papa ya sayang. Bukan Papa tidak mempercayai perkataanmu, tapi Papa tidak mau terlalu memikirkannya, karena masalah Papa sudah terlalu banyak. Kalau terus dipikirkan, takutnya nanti Papa stres. Kalau Papa stres, nanti Mama malah meninggalkan Papa. Goda Hendy pada istrinya itu. Ivory yang mendengar suaminya berkata seperti itu, refleks mencubit perut Hendy perlahan, tapi Hendy malah menghindar, dan berlari menjauh. Ivory yang merasa dipermainkan, menjadi kesal, lalu mengejar Hendy yang menjauh itu, tapi Hendy malah berlari-lari kecil juga, hingga terjadi drama kejar-kejaran di taman villa itu. Tanpa sengaja, Ivory tersandung batu kerikil, dan membuat posisinya oleng, lalu tubuhnya condong ke depan seperti akan jatuh. Refleks Hendy berlari ke arah Ivory, dan langsung menyambut tubuh istrinya itu, agar tidak jatuh. Seperti di film-film atau drama,
Handy dan Ivory saling berpandangan, sambil tersenyum menggoda, kemudian dengan perlahan, Handy mengecup bibir Ivory dalam, sampai terdengar desah halus dari mulut Ivory, seperti menginginkan sesuatu yang lebih dari Handy. "Papa," ucap Ivory lirih, dan disambut oleh pagutan mulut Handy semakin kuat, kemudian dibawa masuk ke villa, dan langsung menuju kamar, untuk menuntaskan hasrat mereka yang tertunda. Keesokan harinya, Ivory keluar dari dalam kamar dengan wajah berseri-seri. Senyumnya mengembang ramah, setiap bertemu dengan para pengawalnya itu, hingga membuat hati mereka bertanya-tanya, ada gerangan apa dengan nyonya besarnya itu. Ivory yang sedang diperhatikan tersebut, malah bersikap cuek, dan berlalu begitu saja. Dalam hatinya membatin, siapa suruh menjomblo? Jika orang lain mendengar apa yang dikatakannya itu, tentu mereka akan protes, dan membantah perkataan Ivory tersebut dengan berkata, "Kenapa tidak beri kami kesempatan untuk mendapatkan jodoh?" Ada-ada saja mereka. Kota P sekitar pukul 8 pagi. Jadira beserta 5 orang pengawal itu, saat ini telah sampai ke mansion mewah milik Melviano. Kedatangannya tidak begitu disambut oleh kekasihnya tersebut. Dengan cueknya Melviano berucap, "Kenapa kau datang ke sini? Bukankah aku sudah mengatakan, agar kau lari saja jauh-jauh, agar musuhmu itu tidak bisa menemukanmu? Kenapa Tuan berkata seperti itu? Aku berbuat seperti ini, itu karenamu sayang. Jika bukan karena dukunganmu, mana mungkin aku berani melawan Handy?" Sanggahnya membela diri. "Ah, terserah kau sajalah. Tapi jika orang-orangnya Handy datang, jangan libatkan aku dalam urusanmu itu." Respon Melviano kurang senang. "Terima kasih sayang," jawab Jadira senang. "Lapor Tuan Besar," ucap seorang pengawal ketakutan. "Ada apa Durga? Kenapa kau seperti ketakutan seperti itu?" tanya Melviano marah. Di luar ada ratusan orang yang ingin bertemu dengan Tuan Besar," jawab Durga gugup. "Apa? Siapa mereka?" bentak Melviano mulai khawatir. "Dua orang pemimpinnya mengaku bernama Burgon, dan satu lagi Leon," jawab Durga apa adanya. "Gawat. Apa yang aku takutkan itu akhirnya datang juga," gumam Melviano kesal. "Ini gara-gara kau Jadira. Kalau kau tidak membujukku untuk membantumu melawan Handy, tidak mungkin orang-orangnya akan datang ke sini," bentak Melviano marah. Jadira yang mendengar perkataan dari kekasihnya itu, hanya terdiam saja. Dia juga tidak menyangka, bahwa Handy akan secepat itu mengirimkan orang-orangnya, untuk menyelesaikan masalah dengannya. "Maaf Tuan Besar. Apa yang harus saya lakukan?" ucap Durga menyela pembicaraan tuannya itu. "Persiapkan orang-orangmu. Jika diperlukan, habisi mereka di sini," jawabnya seperti ingin menantang maut. Bersambung.